Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fahrudin. Di sini saya akan mempresentasikan penjelasan dan implementasi SAK internasional, SAK umum, SAK etap, dan SAK EMKM untuk memenuhi UAS teori akuntansi. Eh, Selanjutnya, apa itu standar akuntansi keuangan atau SAK? SAK diatur oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK di bawah Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Nah, SAK ini digunakan untuk memastikan transparansi dan konsistensi dalam pelaporan keuangan. Di sini ada 4 pilar standar akuntansi keuangan atau SAK. Yang pertama yaitu SAK internasional, yang kedua yaitu SAK umum, yang ketiga yaitu SAK etap, yang keempat yaitu SAK EMKM. SAK internasional adalah SAK yang mengadopsi standar akuntansi internasional atau International Financial Reporting Standard atau IFRS. Maaf, eh, di sini ada jenis entitasnya yaitu entitas dengan akuntabilitas publik signifikan. Contohnya perusahaan terbuka, perusahaan atau dan perusahaan di pasar modal. Eh, yang berarti entitas ini memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, harus menerapkan SAK internasional atau IFRS atau International Financial Reporting Standard. Perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek, perusahaan yang mengeluarkan instrumen keuangan di pasar modal, dan entitas lain yang dianggap memiliki tanggung jawab publik adalah beberapa contohnya. Referensi ini berdasarkan IFRS yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB yang merupakan dasar dari SAK internasional. Yang kedua yaitu SAK umum. Adalah standar akuntansi keuangan yang diterapkan oleh entitas yang memiliki kewajiban publik yang signifikan. Jenis entitas ini yaitu entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. Contohnya perusahaan swasta dan BUMN. Yang dimaksud yaitu SAK umum ini digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan tetapi memerlukan penyusunan laporan keuangan yang lebih komprehensif daripada daripada yang diatur dalam SAK etap. Contohnya itu perusahaan swasta, BUMN atau entitas lain yang tidak terdaftar di Bursa Efek. Referensi SK umum ini mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP yang disesuaikan dengan IFRS dan disesuaikan dengan situasi lokal di Indonesia. Yang ketiga yaitu SAK etap. Adalah SAK yang digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak memerlukan pelaporan rumit seperti perusahaan besar. Jenis entitas ini adalah usaha kecil dan menengah atau UKM tanpa akuntabilitas publik. Di sini yang dimaksud yaitu jenis SAK etap yang dimaksud untuk organisasi yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Usaha kecil dan menengah UMKM biasanya termasuk dalam kategori ini karena tidak mewajibkan pelaporan keuangan yang kompleks. Referensi SAK etap ini dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang lebih sederhana, namun tetap menghubungkan beberapa elemen dari IFRS untuk konsistensi dan komparabilitas. Selanjutnya, SAK EMKM adalah entitas mikro, kecil, menengah atau EMKM. SAK EMKM dirancang khusus untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Jenis entitas ini yaitu UMKM dengan operasi dan transaksi sederhana, yang dimana SAK etap ini diterapkan pada entitas mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang memiliki operasi sederhana eh, yang tidak memiliki keterlibatan yang signifikan di pasar modal atau
dalam aktivitas internasional. Referensi ini berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia dengan mengacu dengan pada prinsip-prinsip akuntansi IFRS untuk konsistensi komparabilitas membuat SAK EMKM untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan yang sederhana dan praktis sambil mempertahankan prinsip akuntansi umum. Nah, standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu ke IFRS atau USGAAP. Di sini referensi standar akuntansi di Indonesia, SAK di Indonesia lebih banyak mengacu pada IFRS, meskipun secara eksplisit mengacu pada USGAAP. Beberapa prinsip dasar mungkin serupa. Jadi seperti yang saya sudah berikan contoh di soal nomor 1, adapun standar akuntansi keuangan atau SAK Indonesia lebih banyak mengacu pada International Financial Report Standard atau IFRS yang diterbitkan oleh International Accounting Standard atau Standard Board atau IASB. Indonesia ini telah mengadopsi banyak standar IFRS dalam rangka menyelaraskan pelaporan keuangan dengan praktik internasional dan memastikan transparansi serta komparabilitas laporan keuangan. Sebagai tambahan, meskipun SAK di Indonesia tidak secara eksplisit mengacu pada US General Asset Accounting Principle atau USGAAP, ada beberapa prinsip dasar yang mungkin serupa. Namun, IFRS adalah referensi utama yang digunakan dalam penyusunan SAK di Indonesia. Ada beberapa manfaat penerapan IFRS di Indonesia. Yang pertama yaitu transparansi dan komparabilitas laporan keuangan. IFRS membuat laporan keuangan di perusahaan di Indonesia lebih transparan dan dapat dibandingkan dengan perusahaan di seluruh dunia. Yang kedua yaitu akses ke pasar modal internasional. Maksudnya itu akses ke pasar modal internasional yang beroperasi di pasar global atau berencana untuk mendapatkan pendanaan dari investor internasional akan lebih mudah memenuhi persyaratan pelaporan keuangan internasional dengan mengikuti IFRS ini dapat meningkatkan akses perusahaan ke pasar modal global. Yang ketiga yaitu meningkatkan konsistensi dan kredibilitas. Di sini meningkatkan konsistensi dan kredibilitas laporan keuangan perusahaan di Indonesia dengan penerapan standar internasional yang efektif. Investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih percaya pada integritas laporan keuangan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu 4, efisiensi biaya implementasi dan penelitian. Yang kelima, perubahan positif dalam praktik akuntansi. Maaf. Nah, selanjutnya, apakah satu standar cocok untuk semua? Jawaban saya yaitu tidak, karena meskipun satu standar akuntansi bisa memberikan kerangka kerja yang konsisten, kenyataannya adalah tidak ada satu standar yang bisa memenuhi semua kebutuhan entitas yang berbeda. Adapun penjelasan sebagai berikut kenapa satu standar tidak dapat bisa memenuhi semua kebutuhan entitas. Yang pertama yaitu variasi ukuran dan kompleksitas entitas. Yang kedua yaitu kebutuhan pelaporan yang berbeda. Yang ketiga yaitu kapasitas dan sumber daya yang berbeda. Yang keempat atau yang terakhir adalah regulasi dan kebijakan lokal. Jadi kesimpulannya, Indonesia memiliki beberapa pilar SAK yang disesuaikan dengan berbagai jenis entitas, yaitu SAK internasional,
untuk entitas dengan akuntabilitas publik yang signifikan, SK umum, SK etap, dan SK EMKM. Dengan demikian, setiap entitas yang dapat memiliki standar yang paling sesuai dengan kebutuhan dalam penyusun laporan keuangan yang transparan dan akurat. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.